Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai dan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa kalian cek deskripsi video, kalian bisa beli baju koko alkohol di situ dan juga beli parfum kamu di situ. Sudah ada 3 varian baru ya. Dari parfum kamu ini ada Dutch, ada Gaf, ada Inat. Tiga-tiganya enak. Cuman kalau gua prefer Gaf. Dan juga buat kalian yang pengen berangkat umroh dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya, langsung hubungin admin umroh yang ada di deskripsi yang siap melayani perjalanan umroh kalian. Sudah ada paket umroh reguler, paket Titian Barokah, paket 8 gratis 1. Kalian cek sekarang. Oke, kasus kita kali ini, konten kita masih tetap selama Fuad Pleret belum ditangkap, kita akan bersuara terus. Ya, nih makhluk kalau dibiarin seenak udelnya dia sendiri, bahkan terkesan dijagain. Kok enak ya ada warga negara yang ngaku paling NKRI, ngaku paling Nusantara, tapi melakukan ujaran kebencian, ngancam sudah, tapi masih bebas-bebas saja. Kan ada dugaan berarti ini ada peliharaan. Tapi nanti pasti akan terbongkar. Dan ini juga menyakitkan orang-orang pribumi di Indonesia Timur ya. Jadi narasi yang mereka bangun memang ya rata-rata di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah sama Jawa Timur sih sebagian. Ya, jadi mereka ini merasa paling pribumi, paling Nusantara, paling NKRI. Dan ini sungguh menyakitkan bagi kita yang berasal dari Indonesia Timur. Jadi seolah-olah Indonesia ini akhirnya terkotak-kotak dengan suku. Ya akhirnya kan walaupun nggak semua suku Jawa ya, gue sebagian darah gue ada Jawanya, nenek gue orang Jawa, orang Keraton Solo. Walaupun banyak darah gue dari Sulawesi ya. Jadi ini yang membuat kalau dibiarkan disintegrasi bangsa terhadap persatuan ini bisa pecah sayang. Dan ini sudah mulai diutarakan oleh saudara-saudara kita dari Indonesia Timur. Nih denger nih videonya nih. Kami mengenal orang Jawa dari masa ke masa. Oke, ini dari Manado ini kalau nggak salah. Sesak dada pribumi Indonesia Timur, fokus penjarakan Fuad Pleret. Ya. Narasinya jelas ya guys ya. Ya, kami mengenal orang Jawa dari masa ke masa. Bahkan orang Jawa bahkan di Papua ada orang Jawa kok. Di Gorontalo ada orang Jawa. Bahkan di beberapa daerah di Sulawesi itu ada, bahkan Kalimantan Timur ya. Ada namanya kampung Jawa, ada orang-orang Jawa yang baik-baik, banyak. Cuman jadi rusak karena ini Fuad Pleret ini yang paling pribumi, paling Nusantara, paling bener, dan sengaja dibiarkan kayaknya. Lanjut. Kurang legowo apa kami orang Timur ini? Kami menerima dari bangsa Jawa terus menjadi presiden di bangsa ini, dan kita tidak pernah marah untuk itu. Bener. Ya, Soekarno, Soeharto. Ya kan? Habibie enggak? Habibie ya, tapi itu kan mengganti ya. Habibie enggak? Habibie ya dari timur Indonesia, baru satu itu Habibie. Setelahnya Megawati, Gus Dur, almarhum, Allah yarhamu.
SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi, Prabowo, ya, Jawa semua. Dan itu nggak ada masalah sebenarnya, karena dipilih dari demokrasi ya, nggak ada masalah. Cuman ya itu, kalau jadi bangsa Indonesia tapi disakitin terus kan ya sesak dada lah. Sebagai orang timur kami merasa minoritas di bangsa ini. Apalagi sudah ada tema pribumi non pribumi. Tuh. Ini yang lu perhatiin ya, kata-kata pribumi non pribumi ini muncul baru-baru ini aja. Setelah sekian lama ada presiden dari Soeharto, nggak pernah ada ini pribumi non pribumi. Nggak ada, ini baru di saat kelompok ini gerombolan-gerombolan Puat Pleret Cucu Warsinah Gerwani PKI ini baru ada nih. Dan ini aparat keamanan terkesan seperti membiarkan aja. Kenapa nggak ditindak-tindak? Nah ini akhirnya kan pecah ini kalau terus-teruskan. Indonesia Timur ya, mereka manusia, mereka punya perasaan. Jangan kalian tindas-tindas begini. Lanjut. Makin menyempitkan ruang-ruang politik kita sebagai orang timur. Kalau orang sekaliber Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, kalau orang sebesar Habib Idrus bin Salim Al-Jufri saja, bentar ya, itu sekaliber Habib Idrus yang dimaksud di sini ya, orang timur Indonesia tahu bagaimana perjuangan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri radhiyallahu an dalam membantu wilayah Indonesia Timur di bidang pendidikan. Luar biasa besar Habib Idrus di mata orang-orang Indonesia Timur. Nah sekelas Habib Idrus itu dapat perlakuan yang seperti ini. Ini kan kurang ajar banget. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri saja sudah dikecilkan sekecil-kecilnya dengan menganalogikan beliau seperti monyet. Terus kira-kira kita di mata mereka tuh apa? Nah orang-orang Indonesia Timur itu kayak nggak dianggap sama mereka. Seperti nggak ada, ya Allah. Ini rasisme yang dibiarkan. Ini bisa jadi pecah. Kesian nama Jawa di mata orang Indonesia Timur akibat kelakuan Fuad Pleret. Padahal Jawa terkenal tepos liro, Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nggak sedikit orang Jawa yang baik-baik. Banyak. Tapi rusak gara-gara kelakuan mereka ini. Dan gerombolannya. Rusak semuanya. Dan ini menyakiti. Gak bisa dibiarkan yang begini mestinya. Mestinya aparat keamanan, di sini polisi mengambil tindakan lah untuk menjaga ketertiban. Karena ini udah gak bisa, ini pecah loh. Indonesia Timur pecah, hati-hati. Kalau ulama sekaliber Habib Idrus sudah direndahkan seperti itu, terus kira-kira kita ini apa di mata mereka? Nah, itu yang ada di perasaan orang Indonesia Timur. Sekelas Habib Idrus mendapatkan perlakuan seperti ini, lalu gimana yang lain? Ini kalau kita diamkan makin bahaya. Sementara Indonesia itu bukan hanya di Pulau Jawa. Dari Sabang sampai Merauke. Dan gak sedikit loh. Orang Jawa yang ada di luar pulau, gak sedikit. Jadi rusak gara-gara Fuad Pleret. Tentu kita jauh dari monyet. Karena Habib Idrus itu dibanding dengan kita, Habib Idrus berlian, kita daki. Mereka udah tahu posisi Habib Idrus itu berlian. Mereka menjadikan diri mereka tuh kalau berbanding sama Habib Idrus seperti daki gitu. Nah kalau Habib Idrus saja udah dapat begitu, dapat kata-kata yang nggak enak dengan sebutan binatang, lalu orang Indonesia Timur lainnya dapat apa? Lah kalau Habib Idrus yang berlian saja dianggap monyet, terus Kindi apa? Di mata Pleret. Nah itu. Jadi ini ya, disintegrasi bangsa itu bisa terjadi. Perpecahan, perang antar suku bisa terjadi. Dan yang kesian orang Jawa yang baik, gara-gara Fuad Pleret, Cucu Warsina, Gerwani PKI, orang Jawa yang terkenal baik jadi rusak. Namanya jadi rusak gara-gara kelakuan Fuad Pleret. Dan ini gue menghimbau kepada aparat keamanan. Jangan dibiarkan Pak. Tapi kalau kalian memang mau minta perpecahan ya biarkan aja begitu. Ini tergantung kalian sebenarnya.
Masyarakat Indonesia Timur udah gerah banget, udah sampai disebut di situ sesak dada pribumi Indonesia Timur. Nama Jawa dibawa nih. Nah ini kasihan suku Jawa yang lain yang baik-baik. Mudah-mudahan dah segera ditangkap Fuad Pleret supaya aman ini bangsa. Jangan ada lagi disintegrasi bangsa jadi pecah antar suku. Na'udzubillah min dzalik. Gua Bambe Aldo, YouTuber biasa pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuad. Lu apa sih, Ad? Lu kena batunya lu kali ini. Bisa pecah ini semuanya. Kami mengenal orang Jawa dari masa ke masa. Kurang legowo apa kami orang Timur ini, kami menerima dari bangsa Jawa terus menjadi presiden di bangsa ini. Dan kita tidak pernah marah untuk itu. Sebagai orang Timur kami merasa minoritas di bangsa ini. Apalagi sudah ada tema pribumi non-pribumi. Makin menyempitkan ruang-ruang politik kita sebagai orang Timur. Kalau orang sekaliber Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, kalau orang sebesar Habib Idrus bin Salim Al-Jufri saja sudah dikecilkan sekecil-kecilnya dengan menganalogikan beliau seperti monyet. Terus kira-kira kita di mata mereka itu apa? Kalau ulama sekaliber Habib Idrus sudah direndahkan seperti itu, terus kira-kira kita ini apa di mata mereka? Tentu kita jauh dari monyet. Karena Habib Idrus itu dibanding dengan kita, Habib Idrus berlian, kita daki. Lah kalau Habib Idrus yang berlian saja dianggap monyet, terus kini apa? Di mata Pleret. Al-Kodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Kodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Kodi sekarang juga.